Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali kepada episode berikut ini dalam acara orasi kebangsaan pada sesi yang ke-11 ada. Pemirsa yang budiman, khususnya saya tujukan kepada anggota petisi 100 yang bekerja untuk pemakzulan presiden. Saya tujukan kepada petisi 100 yang bekerja untuk pemakzulan presiden. Saat ini adalah hari-hari menjelang pesta demokrasi pemilu yang kita tunggu-tunggu. Hari pencoblosan untuk menentukan nasib rakyat dalam 5 tahun yang akan datang. Pemirsa, pesta demokrasi Pancasila adalah jauh berbeda dengan demokrasi liberal atau ateis. Jadi harus ada moral Pancasila. Ada etika yang tidak boleh ditabrak oleh siapapun. Kalau Anda sekalian orang negarawan, pasti tahu norma Pancasila, dan Anda semua tidak mungkin mengungkap kasus pemakzulan presiden di masa pesta demokrasi rakyat yang sedang berjalan. Pertanyaan saya, sebagai orang bermoral Pancasila, tepatkah pemakzulan presiden dilaksanakan pada waktu rakyat sedang melaksanakan pesta demokrasi? Pemirsa, khususnya kepada anggota petisi 100, sikap kalian akan mengacau pesta rakyat. Anda bisa dituduh berkhianat kepada bangsa karena urusan hukum yang berkaitan dengan pemakzulan presiden tempatnya lebih rendah, lebih kecil dibanding dengan demokrasi rakyat yang tertinggi itu, yaitu pemilu. Di mana moral Pancasila Anda? Kemana moral Pancasila Anda? Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya harap petisi 100 tidak mengotori moral negeri ini, dan jangan mementingkan kepentingan partai atau kelompok di atas kepentingan rakyat walau dengan uang. Andaikan saja saya Kapolri, kalian sudah saya kandang di sel supaya tidak ribut mengacau pemilu, dan saya akan lepas kalau sudah pelantikan presiden baru dengan tuduhan pengacau jalannya pemilu yang terstruktur. Gitu kok istana diam, polisi diam, yang tegas dong. Kami yang di bawah merasa resah dan khawatir akan kebobrokan moral perpolitikan di negeri kita ini. Fitnah, hoax di mana-mana sampai masuk pada debat presiden itu dibiarkan saja. Jangan-jangan kelompok petisi 100 ini para
antek asing yang mau ngobok-ngobok persatuan dan kesatuan negeri yang kita cintai ini. Ingat, negeri ini jangan dianggap remeh seperti negara-negara lain yang dikuasai, disetir oleh kekuatan asing atau negara adidaya atau negara besar. Negeri ini adalah negeri yang besar, pulaunya banyak, rakyatnya banyak, dan militan sekali mentalnya. Mental negeri ini, mental generasi negeri ini itu militan sekali kalau disuruh membela tanah air. Karena doktrin turun-temurun oleh para guru, para ulama, para kiai, dan seterusnya itu mengakar dalam jiwa para pemuda kita. Negeri ini negeri petarung, 3,5 abad lebih masih bisa melawan penjajah. Bayangkan, yang persenjataannya lebih modern. Kalau bukan Indonesia sudah menjadi negara bagian jajahan sampai sekarang. Itu bedanya Indonesia dengan yang lain. Karena kultur cinta tanah air itu dibuat sedemikian rupa oleh para pendiri bangsa ini, lebih-lebih para perintis negeri ini, perintis kemerdekaan negeri ini. Beliau adalah orang-orang yang bermoral dan berjiwa besar dalam membela negara, sampai diberikannya suatu maklumat cinta tanah air atau hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Itu doktrin dari para ulama kita yang disponsori oleh Kiai Hasyim Asy'ari, yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu untuk mengobarkan semangat cinta tanah air kepada generasi Indonesia. Maka jangan coba-coba. Jadi ada apa kalau para ulama dan agama lainnya tidak bergerak? Di depan tidak mungkin merdeka begini, Bung. Ya, camkan itu. Maka kepada anggota petisi 100, sekali lagi, jangan coba-coba mengobok-obok negeri yang bermartabat yang besar ini. Ya. Langkah Anda melanggar hukum tertulis dan tak tertulis. Hukum tertulis karena Anda mengacau pemilu. Hukum tak tertulis karena Anda melanggar moral Pancasila atau norma Pancasila. Saya siap debat dengan ketua petisi 100. Mari kita debat dengan tema, tepatkah pemakzulan presiden dilaksanakan pada waktu rakyat sedang melaksanakan pesta demokrasi atau pemilu? Ini kepada pemimpin redaksi televisi manapun, tolong debat ini bisa difasilitasi agar para elit melek betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Karena berapa generasi orang tua kita jadi korban jiwa, raga, harta. Kakek saya itu dibunuh Jepang oleh Jepang karena membagi-bagikan makanan. Karena kakek saya bertani, itu Pak menghasilkan ketela banyak, itu dibagi-bagi, itu ditangkap, diajar 1 minggu, sudah mau meninggal pulangkan,
sampai di rumah sehari meninggal. Itu melekat di jiwa saya. Betapa pentingnya persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan negeri ini tetap merdeka dan semakin maju dan seterusnya. Jadi kalau saya ulangi, biar bolong telinga para pemakzul ini, kalau tepatkah, saya tanyakan, tepatkah pemakzulan presiden dilaksanakan pada waktu rakyat sedang melaksanakan pesta demokrasi atau pemilu? Kepada pemirsa tanah air, tolong ini di like, subscribe ke semua anak negeri, pecinta tanah air, Pancasila, NKRI, harga mati. Pancasila, NKRI, harga mati. Jangan sampai negeri ini dijual kepada negara asing. Jangan sampai negeri ini dijual kepada asing. Ya. Sekian, terima kasih. Saya Makmur Dipawongso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!